Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saat video ini dibuat masih dalam pandemi COVID. Saya harus memakai masker karena saya berada di tempat wisata. Kalian tahu bahwa Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah salah satu pulau yang mempunyai tempat wisata yang cukup eksotik. Mulai dari pantainya, pegunungannya, alamnya, dan yang paling terkenal adalah sirkuitnya. Selain itu, Lombok juga mempunyai destinasi wisata yang cukup populer, bisa Anda kunjungi jika kalian akan berkunjung di pulau ini. Salah satunya adalah Suku Sasak. Sekarang saya sedang berada di Desa Sade, seperti yang bisa dilihat, berada di Rembitan Lombok Tengah. Jadi Suku Sasak ini adalah suku yang masih bertahan sampai sekarang. Salah satu desa yang masih melestarikannya adalah Desa Sade ini. Nanti akan saya ajak kalian untuk melihat keunikan dari suku Sasak ini. Bagi kalian yang berada atau yang datang dari luar pulau, di sini juga menyediakan tempat parkir yang cukup luas untuk kendaraan-kendaraan Anda yang ingin berkunjung di sini. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya, itu adalah pintu masuk untuk kita memasuki dari Desa Sade ini. Bagaimana sih keunikan dari suku Sasak ini? Nanti akan saya perlihatkan pada kalian semuanya. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Sekarang kita masuk ke Desa Sade ini. Nama kami, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rahman. Saya selaku masyarakat yang di sini untuk menjadi penunjuk jalan. Sedangkan untuk nama dusun adat dinamakan Dusun Sade. Jadi menurut bahasa leluhur artinya obat atau kesadaran. Dengan luas kampung adat kami di belakang ini 2 hektar lebih ya, yang jadi masih mempertahankan kearifan lokal, Mas ya. Sedangkan untuk pembangunan ya, yang ada di semuanya untuk bangunan rumah atau tempat tinggal kami di sini untuk dusun adat berjumlah 150 rumah ya. Nah, yang untuk tinggal di sini itu dari 150 kakak 700 jiwa yang di sini ya. Jadi generasi kami yang ke-13. Nah, sedangkan untuk tata cara dengan adat kami, adat Sasak ini, jadi tidak diperkenankan untuk undang-undang adat ini untuk anak gadis kami di sini untuk dilamar. Nah, jadi caranya di sini itu adalah mengkawinkan suatu anak gadis di sini itu adalah dalam hal tradisi kawin culik dan kawin lari. Ya, jadi 2 posisi. Kalau memang sepupu dekat kita culik atau kita larikan. Kalau antara suka sama suka kawin lari. Jadi caranya ya. Jadi anak gadis di sini itu boleh pacarnya lebih dari 1 ya. Jadi ada bentuk persaingan untuk lelaki dan perempuan di sini itu. Jadi kita ngapel malam hari bebarengan sama bujangan yang lain ya. Baru kita buat janjian ya. Jadi kita pas malam hari yang sering terjadi itu jam 10 malam. Jadi anaknya atau anak gadisnya dia akan minta untuk pada ibunya atau untuk ngencing barangkali ya. Jadi seringkali terjadi demikian atau ngambil air di sumur itu baru
ada 2 orang sebuah teman yang akan membantu calon suaminya untuk mengambil calon istrinya, ya. Ya, itu dinamakan dalam bahasa kami, dalam bahasa lokal, merari, ya. Nah, jadi pas sudah dibawa anak gadisnya pada suatu malam, ya, besok baru pemberitahuan caranya, ya. Dinamakan dalam bahasa adat kami rebak pepucuk atau mesejati namanya, ya. Jadi ini berturut-turut 3 hari, ya, untuk pelaksanaan untuk pemberitahuan atau kasih informasi ini, ya. Nah, setelah itu baru akad nikah secara agama, Mas, ya. Nah, jadi pada sejarahnya untuk usia dari kampung adat kami ini dari mulai 1200 Masehi, 800 tahun lalu. Nah, ini yang paling tertua, ya, termasuk, ya. Jadi kampung kami ini satu-satu di wilayah selatan ini itu induk kampung yang 4, ya, sudah mekar menjadi 4 kampung adat kami ini. Tapi yang di luar ini sudah menerima perubahan atau bisa dikatakan masyarakatnya sudah dinamis. Nah, kalau di sini itu masih lokal, gitu, ya. Nah, untuk kami di sini juga masyarakatnya, jadi untuk pelaksanaan pernikahan tadi kita lanjutkan. Jadi untuk agama, penyebaran agama di sini itu dikenal dengan Islam Kejawen, Mas, ya. Jadi kami di sini juga dalam bahasa Sasak atau bahasa lokal dengan dikenal juga kami membahasakan dengan Islam waktu telu. Bisa mendekati animisme, Mas, ya. Animisme, ya, Pak, ya. Iya. Nah, sedangkan untuk pernikahan juga, untuk bentuk sahnya pernikahan, jadi satu pembuktian. Jadi di sini mengadakan adat, ya, dinamakan surung serah aji kerame untuk membayar mahar cara orang Sasak, ya. Jadi apabila sudah selesai surung serah aji kerame ini baru dinyatakan sah baik secara hukum agama maupun adat. Demikian, Mas, ya. Sedang untuk tradisi lain dinamakan nyongkolan. Ya, jadi hajatan ongkolan ini adalah irakan pengantin untuk kita antar ke pihak perempuan. Nah, demikian untuk acara adat orang Sasak untuk acara pernikahan. Jadi rumah adat ini memang sengaja dilestarikan, ya, Pak? Iya, memang bertahan, ya, untuk dilestarikan terus supaya anak-anak generasi kita mendatang itu masih tetap mengenal yang namanya rumah adat, Mas, ya. Nah, baik, jadi kita lihat dulu untuk pekerjaan dari para ibu di sini, ya. Jadi ini yang namanya nesek atau menunun. Jadi ibunya boleh mencoba nanti, silakan. Kita lanjutkan lagi, Mas, ya, tentang untuk penataan ruang, ya. Penataan ruang. Nah, dari jadi rumah di sini, Pak, ya? Iya, dari rumah-rumah di sini. Ya, jadi kalau rumah di adat itu jadi tidak boleh untuk menungsong arah tanah yang meninggi untuk depannya khususnya, ya. Jadi apabila kita membuat suatu rumah menurut dataran tanah, misalkan gunung, itu harus menurut turunan areal tanah untuk datarannya, ya, datar ke bawah, ya, macamnya. Karena kalau misalkan konsepnya atau arsiteknya untuk naik depannya itu akan masuk di pelataran air, akan masuk, ya, jadi pelataran yang paling bawah. Makanya dibuat untuk namanya dalam bahasa Sasak itu ampere-ampere. Ampere-ampere ini ada tujuannya untuk sirkulasi air, juga untuk tangga. Nah, semacam ini, ya. Dan masih segi materialnya itu tetap temboknya itu dari tanah liat, ya. Jadi jadi sudah ada memang untuk setapak jalan atau untuk tangga ini dibantu oleh pemerintah dengan VM mandiri dulu untuk membuat tangga ini untuk turun naik juga untuk sirkulasi air, ya. Sedangkan ini yang paling terkecil rumahnya dinamakan Bali Kodong. Bali Kodong ini ditempati bagi orang yang pengantin baru atau yang baru menikah. Nah, jadi tradisi kami tetap dibantu oleh orang tua di sini, ya, macam itu. Ya. Kita sampai dulu di sini, Mas, untuk melihat kegiatan masyarakat juga.
Nah, jadi ini kegiatan untuk membuat suatu pemintalan benang ya. Jadi benang di sini itu dibuat dari kapas. Ya, dari kapasnya ini akan kita untuk keringkan. Nah, jadi ini yang masih muda lalu dikeringkan. Kalau musimnya sudah mekar seperti ini baru yang tua. Ya. Jadi langsung dipintal. Ya, akan di proses awal untuk membuat suatu benang, seratnya yang diambil Mas ya, seratnya yang halus. Nah, namanya dalam bahasa Sasak minsah. 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 Iya. Kita lanjut. Terus dalam hal berkomunikasi untuk suku kami, suku Sasak, antara umurnya antar 70 tahun ke atas itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, jadi masih menggunakan bahasa lokal atau bahasa Sasak ya. Ya, kalau seperti contoh, kalau di sini untuk bahasa kami dalam bahasa Sasak mengucapkan selamat datang kepada tamu, kalau karena tidak di sini untuk masyarakatnya biasa-biasa ya. Jadi mengucapkan baru datang bilangnya ya. Mengucapkan terima kasih, matur tampiasi, mengucapkan sama-sama pade-pade. Kalau bisa numpang lewat tabe wala seperti itu ya. Kalau kesukaan untuk cemilan untuk orang tua yang perempuan adalah menyirih atau nginang. Ya. Ya. Kalau yang laki itu adalah merokok dengan lintingan jagung. Nah, kalau ini mengadakan yang kami informasikan tadi untuk mengadakan seserahan atau surung serah haji kerameng. Ya, jadi kalau sudah tata ada di rumah pakaiannya dengan rapi ya, semacam ini, itu akan mengadakan surung serah. Ya, namanya. Jadi ada perkesanaan di kampung sebelah atau tetangga kami. Nah, kita masuk aja ke atas dulu Mas. Ini acara mencemilan-cemilan orang Sasak. Ya, mohon maaf yang ini nanti ada bocoran mungkin ya, dan tunggu dulu Mbak ya. Iya. Iya. Sam. Ya, apa kan ngerti kamu? Oh, lalu dulu betul kaki. Nah, sekarang kita sudah berada di puncak. Nah, tentunya dari puncak kalau sudah ada suatu bangunan yang rumahnya itu bentuknya saling membelakangi, dengan bangunan bentuknya rumah yang sebelah membelakangi rumah yang di belakangnya, itu pertanda kita sudah ada di puncak. Itu untuk tata ruang, untuk pembikinan suatu arsitektur rumah adat ya. Nah, terus bagian sekarang kita masuk aja dulu ke salah satu rumah yang termasuk yang paling tua ya. Jadi untuk aturan memiliki rumah itu atau yang mewarisi itu adalah anak yang paling bungsu Mas ya. Ya, mari kita merunduk dulu. Nah, ini suatu saling menghormati kalau di sini ya, untuk filosofi leluhur sengaja bikin pendek seperti ini itu supaya kita tetap merunduk atau suatu masuk itu sudah menghormati atau menghargai pemilik rumah ya. Nah, ini yang tentunya punya nama dari arsitektur nenek moyang kami membuat rumah dinamakan Bali Gunung Rate ya. Jadi karena untuk gugusan atasnya rata-rata tadi kita sudah untuk meliput bagian luarnya itu memang seperti gunung ya atasnya atau gugusannya, tapi bahkan rata dan pendek bagian depannya ya. Jadi dinamakan Gunung Rate. Dan terus nama yang lain dinamakan Balai Tani karena seorang petani yang memiliki atau yang tinggal di dalam rumah ya, semacam itu. Nah, untuk ruangan ya. Jadi untuk fasilitas kamar yang ini namanya sesangkok. Jadi sesangkoknya ini adalah tempat ruang keluarga, sesangkok ini ya. Dan untuk makan minum, misalkan untuk aktivitas juga di sini untuk suatu pekerjaan rumah tangga. Kalau khususnya yang kamar yang di atas ini ya dinamakan
yang dinamakan dalam Bali, ya. Dalam Bali fungsinya itu adalah tempat tidur anak gadis. Kami di sini tidak punya bed, Mas, ya. Jadi hanya tidur pakai tikar pandan, dan fasilitas kamarnya juga untuk memasak, ya. Nah, ruang dapur di dalam, tidak ada WC sama sekali. Jadi untuk rumah adat ini masing-masing tidak punya WC. Terus kalau ya, butuh WC? Butuh WC itu di area depan, juga di bagian samping dan di belakang rumah. Seperti tadi itu, satu WC bisa juga kepake 2 kepala keluarga, ya. Nah, sedangkan kembali tentang untuk pembuatan rumah di sini, Mas, ya. Jadi untuk tembok atau fondasi terdiri dari tanah liat, ya, dicampur dengan sekam padi yang kasar, lalu dikasih air yang banyak, lalu kita BCM pakai kaki, ya. Pelaksanaannya secara gotong royong namanya, ya. Nah, baru setelah kering setengah basah, lalu kita bikin tembok keliling yang pinggirnya dulu, baru diisi tengahnya caranya, ya. Nah, terus digosok pakai batu yang mulus. Nah, lalu setiap hari dalam hal 1 minggu itu tetap dipel pakai kotoran kerbau yang masih baru, ya. Nah, bahkan kalau suatu rumah, kalau di sini, Mas, apabila kita melaksanakan hajatan ritual, jadi dibersihkan dulu rumahnya ini masing-masing dalamnya, baik untuk bagian dapur, ya, bagian ruang keluarga di luar itu supaya tetap dibersihkan pakai kotoran kerbau. Itu sudah tradisinya, Mas, ya. Nah, kembali tentang suatu material, jadi materialnya bagian atas ini terdiri dari palangan bambu, ya. Terus anyamannya ini adalah alang-alang untuk atap, ya. Jadi atapnya ini tergantung rapat pemasangan. Nah, ini kurang lebih 25 cm lah, Mas, ya. Dianyam pakai bambu, ya. Di dalam bahasa kami di sini membahasakan begapit, gapit, ya, ini. Nah, jadi digapiti oleh bambu, diikat pakai daun aren, ya. Jadi ketahanannya untuk kita merenovasi rumah, untuk waktu masa dia akan bocor itu lapuh bagian luarnya itu 7 tahun sekali baru direnovasi, dibuka semua. Ya, jadi kita mengerjakan bersama-sama untuk merenovasi rumah kalau kami di sini. Oke, jadi ini sama sekali nggak pakai semacam paku, pakai ini nggak pakai apa? Pakai tali. Nah, hanya pakai diikat, Mas, ya, diikat-ikat juga sebetul aja. Makanya kalau misalkan ada musibah seperti 2016 itu, Mas, kan di sini itu kita dikenai dengan gempa, kan. Rumah kami, kalau rumah adat semacam ini, dari pembuatannya menyangkut tentang tidak punya paku tadi, jadi lentur, jadi ikut goyang. Nah, jadi tidak akan retak, tidak patah, dan tidak rebah. Nah, jadi semacam itu nilai positif, Mas. Ya, jadi kami tidak takut kalau misalkan cuman api, ya. Kalau api, Mas, maaf di sini udah kita bisa habis semua, ya, kalau kenaan dengan api, ya. Dan itu. Oke. Itu, ya. Ini namanya penyembe, ya. Ini untuk lampu, Mas. Lampu ini kita minyak kelapa, sumbunya kapas. Ini juga penyembe ini dibutuhkan apabila sewaktu-waktu kita mengadakan hajatan ritual. Juga dulunya sebelum ada gas dan listrik juga ini yang dipakai, ya. Nah, dan alat-alat tumbuknya ini namanya gendang, ya. Ya. Murah ini, Pak, kopinya, ayo. Nah, kalau ini untuk masak nasi, tentunya kita ke Pelugu dulu untuk mengcover semua. Boleh. Ya. Nah, ini bangunannya menamakan dari masyarakat yang ada di kampung adat ini, menamakan pelunggu, ya. Pelunggu, ya. Nah, jadi gunanya pelunggu di sini adalah untuk kita memantau bagian luar, keamanan termasuk, ya.
Jadi pas malam hari itu kita naik ke atas kan, untuk kita melihat bagian area luar. Ya, jadi bisa kita untuk keamanan. Jaja dulu ya melek tun. Di sini enggak pergi ya. Ya. Jatai api. Ya. Itu yang jalan. Sekarang tinggi loh Kak. Ya, bisa terus naik, silakan. Aman Pak ya? Aman. Ini sumber anginnya. kapasitas ya. Nah, jadi mulai dari pas kita masuk tadi, ini untuk gapura depan tadi. Ini masjid, fasilitas masjidnya. Nah, dan ini pemekaran juga ini sama yang juga pembangunannya sama ya, tapi sudah berubah ya, sudah pakai genteng. Ini saudara kami juga ya. Jadi yang 4 kampung, yang ini semuanya ini adalah dikelilingi dengan rumah modernisasi. Sudah ini yang masih tertinggal sisanya ya. Sambil juga untuk area pertanian tanah adatnya. Ya, ada Pak, takut Pak? Ya. Jadi seringkali untuk pernikahan suatu akan dilarikan anak gadis itu seringkali ketemunya di sini nenek moyang kami, karena ini kan semasa yang untuk sejarahnya ini kan gunung dan bukit, jadi banyak pohonnya, terus di samping hutan dulunya. Jadi untuk membelakangi di belakang rumah sini terjadinya biar tidak orang tuanya mereka tidak tahu. Nah, jadi sembunyi-sembunyi ya. Karena akses jalan juga kalau sudah di puncak seperti ini mudah untuk melarikan itu, supaya seperti itu. Sebab kalau diketahui oleh kakaknya sendiri anak gadis di sini dapat denda. Ya, dua-duanya juga untuk diketahui oleh orang tuanya juga dapat denda ya. Jadi sembunyi-sembunyi jadinya ya. Nah, ini yang namanya alang atau lombok itu Mas ya. Jadi ini yang namanya dalam bahasa kami, dalam bahasa lokal alang ya, alang atau lumbung ya. Dimiliki 5 keluarga. Nah, untuk tradisi kami di sini karena musim panen satu musim, jadi sekali dalam 1 tahun, jadi perlu sekali kita menyimpan, tidak kita jual hasil panen. Jadi kita pakai tangga untuk menaikkan padi, menurun padi, menaikkan padi pakai tangga, dan untuk wanita biasanya naiknya itu mulai di depan pakai tali ya untuk menurunkan. Nah, berarti dengan posisinya ya, posisi arsitektur atau membikin suatu tiang di sini sengaja bundar ya untuk alang ini ya, tentunya punya maksud dan tujuan. Jadi juga punya seperti bola atau seperti bermotor, ini tentunya ada maknanya. Nah, jadi dinamakan jelepeng. Gunanya jelepeng alang ini apabila tikusnya ada, misalkan naik ke atas, mentok kepala dan tangannya di bagian atas dan samping, itu karena posisinya memang datar seperti ini dan bundar tidak bisa langsung naik ke atas Mas. Nah, ini gunanya jelepeng alang. Nah, semacam ini, dan lempengannya ini adalah biar datar ini supaya tidak bisa dirambat oleh apapun ya, macam ini.